Hai teman-teman, di sini aku mau share tentang wadah atau ruang baru di LTA ya, yaitu Notes from the Rabbit Hole. Jujur, aku tuh sempat bingung juga ngejelasin tentang ini karena I know what it feels like. Aku tahu bayangannya kayak apa, tapi setiap kali nyusun kata-katanya untuk ngejelasin itu kayak selalu ada yang missing gitu. Ya akhirnya it just needs some time untuk bisa tersusun dengan sendirinya. Jadi mungkin sekilasnya dulu, ini bukan kelas, bukan mentoring, juga bukan grup diskusi biasa ya, karena itu bisa di grup LTA yang udah ada sekarang, dan juga bukan sekedar kumpulan konten premium. Tapi ini sebuah wadah untuk kita sama-sama mengeksplorasi ide, perspektif, dan juga pertanyaan dari lebih banyak sudut pandang dan juga lebih banyak lapisan. Wadah ini akhirnya terbentuk itu setelah aku memutuskan untuk mengakhiri sesi energi update bulanan. Ini seperti yang aku beberapa kali sampaikan di beberapa kesempatan, bukan karena sesi itu salah gitu ya, udah nggak ada manfaatnya dan lain-lain, tapi lebih karena udah nggak cocok lagi dengan caraku mengeksplorasi tema dan juga energi yang muncul saat itu. Karena makin lama aku juga ngerasa yang namanya energi update bulanan ini nggak lagi cuma tentang energi bulan ini seperti apa ya. Karena akhirnya satu tema besar itu bisa bercabang-cabang, nanti berkembang lagi, menyentuh banyak lapisan gitu ya. Ada ya sisi psikologisnya, emosional, spiritual, eksistensial, sisi praktisnya, dan lain-lain. Dari situ akhirnya membuka layers berikutnya dan begitu seterusnya. Makanya akhirnya melebar dan eh, apa ya cukup dalam gitu. Ya dari situ akhirnya beberapa bulan kemarin aku mulai jadi lebih sadar bahwa yang dibutuhin itu bukan energi update dengan format baru, tapi ruang atau wadah yang memang dibuat untuk eksplorasi seperti itu, teman-teman, yaitu Notes from the Rabbit Hole itu. Di sini kita nggak akan hanya menelaah lebih dalam, tapi juga melihat dengan lebih luas. Satu topik, satu tema gitu ya, itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang, dari banyak lapisan, dan juga banyak kemungkinan. Kadang-kadang, satu pertanyaan yang simple dan sederhana, itu bisa ngebuka banyak hal lain yang sebelumnya tuh nggak kelihatan. Dan juga ini bisa jadi wadah untuk melihat sesuatu yang sebenarnya udah ada di depan mata, tapi mungkin belum sempat kita sadari sebelumnya. Nah, di sini nanti topiknya, temanya bisa berubah-ubah, teman-teman. Jadi ya seperti biasalah banyak tulisan atau video yang aku share, itu kan topiknya seringnya berubah-ubah ya. Kayak hari ini misalnya aku bisa share tentang manifestasi, mungkin beberapa hari kemudian tentang authenticity, minggu depannya mungkin tentang psychic abilities dan lain-lain. Jadi aku seperti biasa nggak bisa menjanjikan akan bahas apa secara runut. Aku ngikutin apa yang bunyi dan jadi dorongan yang paling alami gitu ya. Em, aku nggak bisa kalau perlu ngasih jadwal yang terstruktur rapi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke depan. Lagi-lagi aku ngikutin apa yang jadi dorongan aja dan juga kebutuhan teman-teman saat itu. Di sini yang konsisten bukan tema atau topiknya, teman-teman. Yang konsisten adalah cara melihatnya. Yang konsisten adalah lensanya. Mungkin sampai sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih namanya kok Notes from the Rabbit Hole? Karena selama bertahun-tahun, aku sering menemukan diriku masuk ke yang namanya rabbit hole, teman-teman.
Biasanya mulainya cuma dari satu pertanyaan sederhana, yang akhirnya membuka pertanyaan-pertanyaan lain, perspektif lain, lapisan lain, dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba, aku jadinya mengeksplorasi sesuatu jauh lebih dalam dan juga lebih luas dari yang aku bayangin sebelumnya. Dan dulu, aku tuh sempat ngiranya rabbit hole ini masalah. Kayak, kenapa sih aku kayak nggak bisa berhenti mikir? Kenapa sih satu hal kok bisa jadi ngelebar kemana-mana gitu? Tapi sekarang aku ngelihatnya berbeda, teman-teman. Dan aku sempat share juga sih dalam bentuk tulisan. Me and my rabbit hole itu pernah ada di Notion, cuman yang terakhir aku post di Instagram aku itu versi elaboratifnya. Jadi rabbit hole ini adalah salah satu cara aku belajar, teman-teman. Cara aku belajar untuk memahami sesuatu. Dan notes from the rabbit hole ini adalah bisa dibilang kumpulan catatan, refleksi, dan juga eksplorasi yang lahir, yang bermunculan dari perjalanan-perjalananku menelusuri si rabbit hole itu selama sekian lama gitu. Karena apa yang aku share hampir setiap hari ya di grup tulisan-tulisan itu nggak muncul dalam semalam. Itu hasil dari penelusuran yang udah berjalan cukup lama sebelumnya dan akhirnya terkumpul dalam banyak draft di handphone atau di laptop, dan akhirnya di saat rasanya perlu di revisit biasanya aku automatically buka satu, dibaca ulang, terus didengerin lagi apa yang bunyi, dilengkapi. Nah, muncullah tulisan itu. Dan itu juga yang mungkin bisa aku bilang akan terjadi juga di ruang yang baru ini. Nah, ruang atau wadah baru ini berupa atau sifatnya grup yang membership ya, teman-teman. Jadi ini tertutup, bukan seperti grup LTA yang udah ada di WhatsApp. Dan membership ini aksesnya bulanan. Bulanan ini per 4 minggu dan adanya di Telegram. Teman-teman bisa join anytime, nggak harus di waktu-waktu tertentu. Dalam arti, ini terbuka kapan aja, aku nggak bukanya per batch atau kayak per awal bulan aja gitu. Jadi bebas aja, mau join anytime. Kenapa Telegram? Karena di sana memungkinkan teman-teman yang joinnya belakangan itu bisa tetap membaca chat yang udah ada sebelumnya, dan juga bisa mengakses apa ya, mungkin bukan arsip yang rapi ya, tapi at least apa yang aku bagikan teman-teman bisa lihat di situ. Nah, dari situ eksplorasinya ini bisa berkembang secara organik, teman-teman, dan juga berlanjut dari situ. Nah, di WhatsApp kan nggak memungkinkan ini ya, karena member baru itu nggak bisa lihat chat lama. Mungkin ada pertanyaan juga, ada apa aja sih di membership ini? Pertama, aku akan bagikan konten, teman-teman. Ini formatnya bisa berbagai macam rupa. Bisa tulisan, bisa video, bisa juga voice note. Ini kalau yang di grup mentoring udah cukup sering nih kebagian tiba-tiba ada voice note gitu ya. Biasanya dari suatu pertanyaan aku elaborate um, dan aku share lewat voice note. Bisa juga tulisan-tulisan pendek yang reflektif, yang sifatnya apa ya, ya yang muncul saat itu. Beberapa kali aku juga pernah share di group announcements di WhatsApp. Terus juga mungkin ada notes atau apa, ya atau apapun lah yang tiba-tiba muncul dari rabbit hole gitu, teman-teman. Karena ya ini sifat eksplorasinya memang hidup ya dan juga berkembang. Nah, mungkin ada pertanyaan lainnya. Apa bedanya dengan yang selama ini dibagikan? Bedanya itu ada di kedalaman dan keluasan eksplorasinya, teman-teman. Kalau yang selama ini aku bagikan itu kan memang untuk publik ya,
itu biasanya aku membahas sesuatu bisa dibilang secukupnya supaya tetap bisa diikuti oleh banyak orang. Nah, sedangkan yang di membership ini aku punya ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi. Bisa jadi tema yang sama atau bahkan tema yang berbeda, tapi dari lebih banyak sudut pandang dan juga lebih banyak lapisan. Apakah yang free for public masih ada? Insya Allah masih ada, teman-teman. Dan di membership ini, aku nggak hanya ngebagiin konten aja, dan teman-teman hanya membaca atau menyimaknya. Di sini teman-teman bisa bertanya, berbagi perspektif, berbagi refleksi, dan juga mengusulkan topik selama memang masih relevan. Selain itu, ada juga yang ingin aku sampaikan di sini, teman-teman. Selama ini ada cukup banyak pertanyaan yang masuk ke aku lewat chat pribadi gitu ya, di WhatsApp atau di DM. Dan aku rasa sebenarnya nggak semua hal itu perlu dibahas di chat pribadi. Bukan karena pertanyaannya salah, atau nggak boleh nanya, atau aku nggak mau jawab. Tapi aku rasa ini tentang fungsi dari ruang yang memang berbeda. Mungkin untuk pertanyaan umum atau diskusi ringan gitu ya. Ya, teman-teman yang udah bergabung di grup bisa tetap menggunakan grup LTA. Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya lebih personal, lebih spesifik, tentunya tersedia melalui private sessions. Nah, sekarang membership ini bisa dibilang adalah ruang atau wadah di antara keduanya itu, teman-teman. Yaitu untuk eksplorasi lebih jauh, refleksi, pertanyaan, dan juga diskusi yang mungkin belum membutuhkan private session, tapi juga membutuhkan ruang yang lebih luas untuk dieksplorasi bersama. Dan kalau suatu tema itu memang dirasa masih terlalu personal untuk dibahas di membership, biasanya itu memang pertanda bahwa itu memang lebih cocok dibahas di ruang yang lebih personal, yaitu di private session, teman-teman. Selain itu, membership ini juga bisa jadi hub atau ruang berkumpulnya untuk karya-karyaku yang lain, teman-teman. Jadi di sini bisa jadi tempat untuk pembahasan atau pertanyaan dari e-books, e-classes, program, dan juga ya hal-hal lain yang memang ingin ditanyakan lah. Misalnya, mungkin ada yang lagi baca e-book yang Living as Being gitu ya, terus pengen nanya, kayak, Mbak, aku lagi baca yang di chapter ini, cuman aku kayak kurang paham ini maksudnya apa ya? Atau bisa dikasih contoh nggak, Mbak? Tolong kasih contoh, ini maksudnya gimana? Atau misalnya kayak waktu itu ada yang pernah tanya, Mbak, di video yang What Actually Heals You di menit sekian, ini maksudnya gimana ya? Atau misalnya, oh, e-bookku yang terbaru yang 6 langkah itu. Nah, itu kan step by stepnya runut ya. Mungkin ada yang perlu contoh kayak, Mbak, ini kira-kira maksudnya persisnya seperti apa sih? Atau bisa dielaborate nggak penjelasannya? Aku masih sedikit bingung. Dan lain-lain, teman-teman. Intinya, kita bisa bahas di membership juga. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan lain. Apa sih yang bisa didapatkan oleh members? Tentunya kalau kita bicara hasil, aku nggak bisa menjanjikan hasil tertentu ya, teman-teman, karena ini kan sangat tergantung dari bagaimana masing-masing dari kita berproses. Di sini aku membuka ruang untuk menemukan perspektif baru, mendapatkan insight baru, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, mengeksplorasi tema mungkin yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Di sini kita bisa memperluas cara melihat, dan juga ini ruang untuk bisa dibilang pendampingan proses refleksi dan juga integrasi sesuai porsinya. Dalam arti dalam format grup, teman-teman. Lagi-lagi kalau memang yang dibutuhkan adalah pendampingan yang lebih personal, lebih eksklusif dan juga lebih dalam, itu akan lebih tepat di private sessions.
Membership ini memungkinkan untuk sebagian teman-teman bisa mengalami yang disebut perubahan nyata. Dan bagi sebagian lainnya mungkin ini adalah ruang untuk menemani teman-teman dalam proses memahami sesuatu. Dan mungkin setelah akhirnya selama beberapa hari aku mencoba menjelaskan ini, menuliskan ini jadi sesuatu yang bisa aku share di sini. Akhirnya aku juga jadi sadar bahwa ini sebenarnya bukan sekedar ruang untuk eksplorasi ide aja, teman-teman. Tapi juga ruang untuk sesama manusia, untuk bertumbuh dan berkembang bersama, tanpa harus dibatasi oleh tema tertentu. Dengan segala pertanyaan, pengalaman, perspektif, dan juga prosesnya. Dan itulah kenapa topiknya bisa berubah-ubah, teman-teman. Karena yang sedang bertumbuh kan bukan topiknya ya. Yang sedang bertumbuh adalah manusianya. Membership ini aku buka mulai 26 Juni ya, teman-teman. Info tentang energy exchange dan juga pendaftaran ada di description. Kalau teman-teman selama ini menikmati tulisan, video, atau ocehanku yang lainnya yang pernah aku bagiin selama ini, dan juga menikmati eksplorasi yang sering muncul dari rabbit hole tersebut, mungkin wadah ini, Notes from the Rabbit Hole, adalah ruang yang tepat untuk teman-teman. Karena pada akhirnya, rabbit hole bukan tentang mencari jawaban, teman-teman. Bisa jadi ini justru tentang melihat sesuatu yang selama ini udah ada dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih, teman-teman.